Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Fatur Rahman, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Tekad, Kabupaten Tanggamus. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan. Yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua, pelaksanaan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengimbasan budaya positif melalui grup sharing. Latar belakang. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di sekolah. Tujuan 1. Meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. 2. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. 3. Warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang disepakati. 4. Segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas, kemudian melakukan diseminasi konsep budaya positif, serta menyusun keyakinan kelas dan menempelkan di dinding kelas. Dukungan berasal dari kepala sekolah, wali kelas dan guru, murid, sarana untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas karton, sticky note, spidol, penggaris, dan lain-lain. Oke, kita lihat apa saja yang sudah kalian tulis. Ini ada Raya. Hadir tepat waktu. Oke, kita tulis ya keyakinan kelas kita ya. Keyakinan kelas. Yang pertama, hadir tepat waktu. Tepat waktu ya. Hadir tepat waktu. Kemudian apalagi nih? Melepas sepatu saat masuk ke kelas. Oke. Melepas sepatu ya saat masuk kelas. Kemudian apa lagi? Melaksanakan piket kelas tepat waktu. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal gitu ya. Sesuai jadwal. Oke, ini bagus-bagus sekali ya. Kemudian apa lagi nih? Ini piket kelas juga sama ya. Sopan santun kepada guru ya. Oke. Sopan santun tanggung jawab jujur dan disiplin gitu ya. Oke, baik. Mungkin dari semua rangkaian ini kita dapat kurang lebih 8 poin ini yang inti-inti dari ini. Apakah ada usulan lagi selain ini? Tidak. Baik. Apakah kalian memiliki tentang keyakinan yang sudah kalian tulis ini? Iya. Apakah kita untuk melakukan keyakinan kita ini? Iya. Baik, kita buka untuk kita. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, Ferdi. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi di kelas tadi? Ya Pak, saya mengajar kelas dengan sengaja. Mengapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan kan? Habisnya saya kesal Pak, saat saya piket kelas teman-teman saya sengaja membuang bungkus jajan sembarangan. Jadinya saya sengaja mengotori kelas supaya mereka merasakan apa yang saya rasakan.
Baik, Ferdi. Setiap orang pastinya pernah melakukan kesalahan ya, tetapi kita bisa memperbaiki hal itu. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Pak. Eh, Bagaimana cara kamu memperbaiki hal itu? Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi Pak, dan saya akan berusaha proaktif dengan teman-teman untuk membersihkan kelas. Baik, apa yang kamu lakukan itu sangat baik ya, Ferdi ya. Apa sih yang mendasari kamu kenapa mau melakukan hal itu? Keyakinan kelas kita Pak, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. Ya, ini sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, Ferdi ya. Eh, Baik, apakah kamu meyakini keyakinan tersebut? Baik, kedepannya kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang mencintai lingkungan Pak, dan proaktif terhadap orang lain. Baik, sangat luar biasa ya apa yang kamu lakukan. Tetap semangat dan lakukanlah sesuai dengan keyakinan yang kamu miliki, keyakinan kelas kita ya. Dan kamu tidak usah melakukan hal-hal yang bertindak berlebihan ya, Petri ya. Baik, kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Tadi mulai. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kita umat Nabi Muhammad jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabibur. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar pada siang hari ini, 10 Agustus 2024 di gedung SD Negeri 1 TK. Yang terhormat Ibu Sriati SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 TK. Yang kami hormati narasumber seminar pada siang hari ini Bapak Fatur Rahman SPD CGP Angkatan 11. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 TK. Kami ucapkan selamat datang pada acara seminar penyebaran pemahaman budaya positif praktik baik pada komunitas belajar SD Negeri 1 TK. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua, sehingga detik ini masih rahmat dengan kebahagiaan. Atas nikmat tersebut, kita bisa berkumpul bersama dengan keadaan sehat dan dapat menghadiri acara pada siang hari ini. Selawat serta salam hendaklah selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi menyempurnakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya, Wahyuni, sebagai pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri acara seminar dengan tema penyebaran pemahaman budaya bagi komunitas belajar SD 1 TK. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya menyampaikan rangkaian acara seminar yang tersusun sebagai yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, lagu Indonesia Raya dan Mars Tangga. Acara yang ketiga, kepala sekolah. Acara jawab. 8. Marilah kita lancar dan ketahuan dan manfaat. Amin. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tanggamus. Hadirin dimohon berdiri.
Dan kepada persilakan. Untuk CGP yang
Semoga ilmu yang kita raih semoga dapat bermanfaat sehingga di dalam angkatan 10 dan angkatan 11. Semoga hal adanya yang untuk terkhusus Mbak Putri ya, ini akan membawa perubahan khususnya ada di SDN dan saya selalu sekolah selalu bagi saya adanya CGP yang memang luar biasa bergabung dengan kawan-kawan di CGP ini adalah termasuk PR yang sangat berat dan tidak menutup kemungkinan ada CGP lagi selain terus daripada CGP dengan melakukan sama-sama bahwa SDN berserta Dewan Guru yang sesuai dengan tema bergerak itu bukan hanya ya apa standar nanti Pak ini ya daripada dan sedang penyelenggara pemandu praktek komunitas jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang hari ini pemahaman Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan karunianya kita sama bisa berkumpul pada hari ini yang ada Bapak Selamat periksa kita mengagum kepada Allah yang nanti dapat dia Bapak Ibu saya dapat menyampaikan
positif. Bapak Ibu guru dan juga pengalaman dari saya sangat positif, dan nanti kata-kata saya yang tidak akan Bapak Ibu yang satunya, dan saya baik budaya positif jadi hanya butuh kebanggaannya dan butuh konsisten dalam positif ini. Contohnya sekolah kita seperti gaya 5S, salah sopan, itu merupakan contoh dari budaya positif yang sudah ada dan bermasalah ketika bersekolah, selesai upacara, kelas, merupakan budaya positif dari kita. Dan positif itu ada. Bapak Ibu, kita memasuki materi tentang positif. Mari sama-sama menanggapi positif. Ya, Bapak Ibu untuk bisa berpasangan. Baik Bapak Ibu, yang ada di slide tersebut, Bapak Ibu, satu di antara Bapak yang belum berkenan, salah satu menggenggam tangan, salah satu menggenggam tangan kiri, salah satu menggenggam tangan kiri, satu tidak usah, satu menggenggamnya dengan kuat. Genggam tersebut itu ada sesuatu yang berharga pada ini boleh beri pada ini yang harus di tangan dan satu lagi teman ini bisa tiga, lima. Sebenarnya itu
kontrol bisa bisa mengembangkan bakat sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Bapak Ibu, menurut Dewan Para, murid itu pada lingkungannya, kan kodrat zaman itu adalah itu kalau hanya belajar, mereka itu salah satu Google. Nah, sebenarnya tidak memberikan mereka. Google hanya dia mereka. Bapak Ibu, di sini ada kontrol terkait dengan kita yang digenggam. Jadi kontrol itu hanya ini, Bapak Ibu. Dan positif itu efek dan dampak itu juga ilusi yang kritik akan membuat bersalah dan terjadi terpelit supaya mereka itu merasa dan mau ulangi lagi itu supaya jadi orang biasa mungkin berpikiran kita harus berarti harus dihargai oleh kita sehingga Bapak Ibu. Jadi justru bisa yang terhadap di sini bila Anda jadi dari dulu jadi sebagai ibu itu jadi karena itu memiliki semua ada yang itu puri dan ya tinggal so untuk jadi setelah oleh karena itu dulu dan perilaku bisa contoh kita disiplinkan dulu di kita mendisiplinkan. Jadi kalau kita sudah disiplin, kita sudah disiplin, maka kita bisa mendisiplinkan murid untuk dijadikan contoh. Nah, di sini ada perubahan paradigma ini menurut Stephen R. Covey dari mulus respon kemudian kontrol di sini. Jadi dalam respon tetapi kalau kita itu selama ini yang kita respon semua sama atau tidak sendiri. Tentu kita harus yang disiplin. Menyatakan bahwa di kemerdekaan di sini harus disiplin. Jadi jika seorang itu kuasa pada dirinya, artinya sendiri dan dia mendisiplinkan diri. Dan kata yang disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan mereka nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi Bapak Ibu, setiap orang atau setiap murid itu pada dasarnya memiliki nilai kebajikan pada dirinya yang mereka percayai. Jadi kita tugasnya mengarahkan mereka untuk dapat menemukan nilai-nilai kebajikan atau memperkuat nilai-nilai kebajikannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini menurut Dan Dawson, pengertian disiplin. Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin discipline, yang disiplin berasal sama dengan disiplin atau mengikut. Jadi menurut bukan sebagai pengikut, mengikuti. Untuk mengikutinya membutuhkan sosok yang dijadikan teladan. Maka guru di sini fungsinya adalah sebagai teladan. Ya, guru hanya sebagai fasilitator yang bisa memfasilitasi murid untuk menemukan atau menumbuhkan segala potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, di sini ada teori motivasi. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan penelitian ada 3 teori motivasi pada diri seseorang. Kita termasuk yang mana? Mari kita sama-sama lihat. Yang pertama itu berdasarkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa Bapak Ibu? Jadi seseorang yang dia mau hadir tepat waktu, mau disiplin, itu karena dia merasa tidak nyaman apabila nanti mendapat kritikan orang lain, ataupun mungkin mendapat teguran dari atasan, atau mungkin karena dia takut ada sanksi yang diberikan. Maka di sini motivasi dari ketidaknyamanan dan yang adalah orang seperti ini. Masih seperti ini apabila kita ingin mendisiplinkan diri karena kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan imbalan, hadiah, penghargaan dari orang lain, dari atasan ataupun dari orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, motivasi yang ketiga yaitu karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi dia memang percaya bahwa nilai-nilai itu memang ada pada dirinya dan tidak dipengaruhi orang lain. Jadi dia merasa bertanggung jawab dan dia akan berusaha untuk mendisiplinkan dirinya karena dia ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya. Nah, motivasi ini motivasi yang terbaik. Tapi mungkin Bapak Ibu, saya pribadi pernah merasakan ini ketidaknyamanan ataupun yang nomor 3, ya. Jadi kalau misalkan saya terlambat atau seperti apa, saya tidak enak dengan rekan-rekan saya, atau tidak enak, saya juga merasakan itu. Jadi motivasi saya pribadi itu kadang-kadang ya ini, tapi yang paling mendasari adalah yang ini. Jadi memang saya yang paling mendasari diri saya yaitu karena saya ingin menjadi teladan seperti itu bagi murid-murid saya. Jadi mari kita sama-sama resapi motivasi mana yang ada pada diri kita. Apakah salah kalau kita memiliki motivasi di antara ketiga ini? Tidak Bapak Ibu. Jadi kita boleh memiliki motivasi yang manapun. Ya, walaupun memang motivasi yang paling baik adalah yang nomor 3. Yang penting kita memiliki motivasi supaya kita mau disiplin. Kita mau disiplin. Seperti itu. Selanjutnya, di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, jadi selama ini mungkin hukuman dan konsekuensi ini sering kita lakukan. Akan tetapi restitusi ini mungkin masih perlu kita dalami lagi Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih konsep hukuman dan konsekuensi? Jadi konsep hukuman dan konsekuensi itu memang kita sering lakukan untuk mendisiplinkan murid.
kita selalu beranggapan bahwa jika murid itu menerima hukuman maka dia akan berubah. Padahal tadi seperti yang kita lakukan, dia punya kontrol atas dirinya. Kalau dalam dirinya tidak mau berubah, maka akan sulit. Nah, maka dari itu terkadang kita harus memikirkan cara lain. Salah satunya adalah restitusi untuk dapat memberikan pengaruh terhadap murid. Bapak Ibu, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini biasanya dilakukan tidak relevan dengan konteks yang terjadi. Misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR matematika, kemudian dihukum lari keliling lapangan. Nah, matematika dengan lari keliling lapangan ini konteksnya berbeda. Maka ini disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi ini relevan dengan apa yang terjadi. Misalnya pelajaran olahraga. Nah, kemudian anak tersebut telat pada jam olahraga atau tidak mengerjakan pekerjaan olahraga, maka anak tersebut dihukum lari keliling lapangan. Sama konteksnya, tapi itu adalah konsekuensi karena murid tersebut ada di jam pelajaran olahraga. Lari keliling lapangan itu sesuai dengan pelajaran yang diberikan, sehingga ini jadi relevan. Kemudian restitusi. Nah, ini yang perlu kita sama-sama dalami dan perlu kita laksanakan. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesadaran mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, restitusi ini nanti akan lebih dalam lagi di slide berikutnya. Jadi restitusi ini tujuannya untuk memperbaiki perilaku murid, tapi tidak dengan menghukum atau memberikan konsekuensi kepada murid. Jadi hanya kita memberikan stimulus kepada murid untuk murid bisa berubah, seperti itu. Selanjutnya pemberian penghargaan. Bapak Ibu, kadang-kadang untuk memotivasi murid kita memberikan penghargaan kepada mereka supaya mereka itu semangat dalam belajar, mereka antusias dalam belajar. Nah, akan tetapi ada efeknya. Ada efek yang terjadi apabila murid tersebut akan ada efek yang terjadi apabila murid tersebut memperoleh penghargaan secara terus-menerus. Penghargaan itu tidak efektif dalam pembelajaran. Kenapa? Karena penghargaan itu akan terus diharapkan oleh murid. Ketika penghargaan ini tidak diperolehnya, maka dia tidak akan puas dan tidak akan merasa senang. Sehingga murid tersebut akan berperilaku yang berbeda. Penghargaan merusak hubungan. Dengan pemberian penghargaan, murid mungkin akan merasa berbeda dengan yang lain. Yang satu diberi, yang satu akan dibedakan. Sehingga akan merusak hubungan di antara murid tersebut. Yang mendapat mungkin akan merasa jumawa, kemudian yang tidak dapat mungkin akan merasa tidak diperhatikan, sehingga itu akan merusak hubungan antar murid. Kemudian mengurangi ketepatan, karena memang tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk mereka bisa memahami materinya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas sama dengan ketepatan, karena tujuannya hanya untuk memperoleh penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Dia hanya akan bertindak sesuai dengan konteks, tidak berpikir apakah akan mengembangkannya atau bagaimana. Jadi hanya menginginkan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan hukum. Bu, jadi penghargaan bisa saja hukum. Kenapa bisa menghukum? Karena dengan pemberian
akan merasa sedih apabila dia tidak memperolehnya, akan merasa dirinya gagal dan sebagainya. Kita tidak memperoleh penghargaan tersebut, sehingga itu menjadi iman. Motivasi dari dalam diri yang akan menghentikan motivasi dari dirinya, karena motivasi intrinsik dari luar berupa pemberian hadiah dan lain sebagainya. Mengapa keyakinan kelas? Jadi untuk melaksanakan budaya positif ataupun disiplin positif, kita bisa membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini disepakati oleh semua peserta didik atau murid yang ada pada kelas tersebut. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, kita bisa melakukan diskusi dengan murid. Apa sih yang mereka inginkan? Kemudian nilai-nilai apa yang mereka yakini sehingga mereka ingin melaksanakannya. Nanti kita sama-sama Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas ini untuk mendisiplinkan anak. Jadi ketika anak itu ada problem, ada masalah, kita bisa arahkan ke keyakinan yang mereka miliki. Kita bisa konfirmasi, kita bisa validasi tindakannya, dan kita bisa menanyakan keyakinannya. Apakah benar mereka meyakini nilai-nilai yang sudah mereka buat, sehingga mereka tidak mau melaksanakannya atau seperti apa. Keyakinan melakukan sesuatu akan lebih mudah jika sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Jadi kalau murid-murid kita itu meyakini tindakannya, itu akan mudah kita untuk mengarahkannya. Bapak Ibu, saya ada video untuk bisa kita simak sama-sama. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi sebenarnya untuk membuat ini Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai cara. Apa yang kalian yakini? Ya, dari nilai-nilai kebenaran yang ada pada diri kalian. Untuk kita sama-sama terapkan di nah, kalian sudah berikan ya, nanti kalian di sini saya berikan sticky note pada misi keyakinan kelasnya. Menyediakan karton Bapak Ibu. Nantinya mereka akan menempel keyakinan kelasnya pada karton tersebut. Keyakinan yang kalian yakini bahwa itu ada pada diri kalian, nilai-nilai kebenaran itu ada pada diri kalian. Ya, silakan Bapak berikan waktu untuk kalian untuk menulis dan ditempelkan di sini. Silakan. Ya, anak-anak sudah selesai menulis keyakinan kelas mereka. Dan selanjutnya mereka menempelkan keyakinan kelasnya di kertas karton yang sudah saya sediakan. Setelah mereka selesai menempelkan keyakinan kelas yang mereka buat, saya bersama dengan murid bersama-sama membuat rangkuman dari apa yang sudah keyakinan mereka yang sudah mereka tulis. Jadi saya mencoba untuk menyamakan beberapa keyakinan kemudian menuliskannya.
Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak. Jadi hanya beberapa poin saja yang penting. Murid tersebut itu memahami keyakinan yang mereka inginkan dalam keyakinan kelas tersebut. Kemudian saya menanyakan kembali kepada murid, apakah ada lagi keyakinan kelas yang mereka inginkan? Dan saya konfirmasi kembali, apakah mereka meyakini keyakinan yang mereka sudah tulis? Kurang lebih seperti ini. Kemudian hasilnya saya buatkan poster, Bapak Ibu. Saya buatkan poster untuk bisa sama-sama dilaksanakan. Nah, ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang tadi dirangkum. Keyakinan kelas tadi akhirnya dapat beberapa poin. Pertama, menghormati ini adalah menghormati guru dan sesama teman. Kemudian komunikasi, bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian kehadiran, selalu hadir tepat waktu sebelum pembelajaran. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jujur, berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Saling menghargai, tidak melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Kemudian menggunakan ponsel. Jadi tidak menggunakan ponsel selama sesi kelas kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Jadi dari apa yang sudah saya lakukan tadi, saya buat poster keyakinan kelas yang ditempel di kelas, dan itu sudah saya lakukan, sudah saya tempel ada di kelas. Jadi kalau misalkan ada suatu permasalahan dengan murid, maka saya akan kembali menanyakan keyakinan mereka. Bapak Ibu, untuk bentuk keyakinan kelas itu banyak. Jadi ada yang seperti ini, keyakinan kelas. Jadi tampak seperti, tidak tampak seperti, kurang lebih seperti ini. Misalnya seperti memberi salam saat bertemu, tidak tampak seperti tidak memberi salam saat bertemu. Jadi kebalikannya, yang sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah hal yang akan mereka lakukan, sedangkan yang sebelah kanan itu yang tidak boleh mereka lakukan. Itu misalnya seperti ini. Jadi untuk bentuk-bentuk keyakinan kelas itu banyak. Ini masih sama, dan ini di situ ada temanya, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Ya, intinya tetap sama dengan yang tadi. Kemudian di sini
bisa juga dengan seperti ini, terlihat, terdengar, berperilaku. Jadi setiap anggota kelas itu bisa terlihat menghargai pendapat orang lain, terdengar selamat siang Bapak, jadi untuk menyapa ya. Kemudian berperilaku tersenyum kepada setiap orang. Nah, ini bisa dengan cara seperti ini keyakinan kelas. Bisa juga dengan kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Jadi tugas guru apa? Membimbing. Tugas murid menuntut ilmu. Kemudian guru tugasnya bukan apa? Bukan berkata kasar. Murid tugasnya bukan apa? Bukan berkata kasar, bukan mengancam, menyakiti, dan lain-lain. Jadi bentuk keyakinan kelas banyak yang bisa kita terapkan di kelas kita. Untuk ini menjadi keyakinan, bukan peraturan, tapi keyakinan. Kalau peraturan biasanya nanti ada sanksinya atau ada hukumannya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya mungkin banyak masalah, banyak problem di kelas kita masing-masing. Selama ini mungkin ada siswa yang banyak tingkahnya, ya. Ada yang dia melakukan keusilan, keisengan. Ada pula mungkin yang mereka cari perhatian. Nah, sebenarnya mereka itu sedang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Jadi mereka itu punya kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi sama dengan kita. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan ini mencakup apa? Mencakup kebutuhan seperti makan, kebutuhan rumahnya, bersih, Bapak Ibu, bersih. Termasuk kebutuhan rasa tenang, aman, dan nyaman. Itu ada di kebutuhan bertahan hidup. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, survival ya Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak itu kan ada yang dia suka minta jajan temennya, atau suka ngambil jajan temennya tanpa izin. Nah, Bapak Ibu, itu kita dari apa? Apakah kami Tuhan hidup dalam arti dia tidak mendapat uang tuanya misalnya. Jadi karena dia punya uang beli sehingga dia meminta jajan dari teman-teman. Tentunya hal-hal seperti ini harus selesai. Kasih sayang, rasa diterima, love and belonging. Jadi rasa sayang dan rasa diterima, saya rasa banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan mereka berkolaborasi atau berinteraksi dengan rekan-rekan atau dengan lingkungan. Jika tidak mendapat kasih sayang atau rasa diterima di lingkungannya, maka mungkin dia akan melimpahkannya dengan hal-hal yang lain. Ya, contohnya dengan berbuat kenakalan atau keisengan. Nah, maka dari itu kita harus tahu murid kita itu kekurangan yang mana dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang selanjutnya kebebasan, freedom. Kebebasan ini mereka mendapatkan waktu untuk berpendapat. Mereka diberi kebebasan untuk berpendapat, berekspresi. Mereka diberikan kesempatan untuk dapat menunjukkan apa yang mereka bisa lakukan. Nah, dengan kita memberikan kesempatan ini kepada mereka, mereka mungkin akan dapat memenuhi kebutuhan freedom ini, kebutuhan kebebasan. Saya yakin Bapak Ibu kita semua itu tidak suka kalau misalkan kita itu terlalu dikekang atau terlalu dipaksakan, sehingga mereka itu membutuhkan kebebasan dalam dirinya. Kebutuhan kesenangan selanjutnya yang keempat. Nah, kesenangan ini kebutuhan yang
Jadi kalau kita memberikan mereka kesempatan pembelajaran bermain dan sebagainya, mungkin mereka akan fun atau mereka akan senang. Dan yang terakhir power, penguasaan. Power ini bukan berarti mereka itu mengintimidasi yang lain, bukan. Tapi mereka diberi kesempatan untuk memimpin, diberi kesempatan untuk mengeluarkan bakatnya, menyampaikan bakatnya yang mereka miliki. Nah, kita memberikan kesempatan itu kepada mereka, mereka sudah menerima kebutuhan penguasaan atau power. Ya, seperti ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah, ini bisa kita sama-sama amati dan cermati. Murid kita itu apakah yang bermasalah itu kekurangan salah satunya? Nah, apabila kekurangan salah satunya, tugas kita adalah untuk menyelesaikannya, Bapak Ibu. Baik, sebelumnya ada video yang akan saya putar, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama lihat videonya. Ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Jadi, Bapak Ibu memiliki posisi kontrol terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Nah, apa saja posisi kontrolnya? Mari kita sama cermati dalam video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 adalah proses perjalanan seorang pendidik dan pendidik. Kali ini kita bahas posisi yang dikembangkan oleh dosen dan contoh. Ini kontrol itu tiga posisi teman, 4 posisi kontrol atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Bapak Ibu, ini merupakan contoh posisi penghukum. Jadi di sini Posisi penghukum yang dilakukan tidak sesuai dengan konteks yang dia lakukan, Bapak Ibu. menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi ketika murid berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini akan membuat murid tidak percaya diri Bapak Ibu. Rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, dia berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersemangat untuk menjaga suasana. Dalam posisi ini Bapak Ibu, guru itu akan disenangi oleh murid. Dan akrab dengan Akan tetapi murid tersebut mungkin itu tidak akan melakukan hal yang sama dengan guru yang lain ketika tidak memperlakukan dia dengan hal yang sama. eksternal. Jadi Maka ada faktor motivasinya itu eksternal bukan internal. guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Untuk posisi pengontrol ini Bapak Ibu berdasarkan dengan peraturan, jadi selalu berdasarkan dengan peraturan. Akan tetapi mungkin murid itu akan tetap melanggar apa yang aturan yang ada, karena memang murid itu akan memiliki hal yang berbeda-beda Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Ini adalah posisi manajer Bapak Ibu. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya. Keyakinan sekolah mana yang kamu tingkat? Keyakinan kelas sebagai diri sendiri dan orang lain. Naren prinsip Iya Bu, saya meyakininya. mana kamu akan perbaiki kesempatan ini? Saya akan coba untuk tidak menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan Ada Bu, kata saya. adalah di SMA. Ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira mulai saat kapan Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana? Bapak Ibu, posisi mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu dari kelima posisi tersebut? Penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, kemudian teman, atau manajer? Iya Bapak Ibu, jadi manajer adalah posisi yang paling ideal, Ya, paling ideal untuk kita bisa terapkan terhadap murid. Nah, tentunya untuk dapat kita menerapkan itu, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu Bapak Ibu, agar kita bisa menanyakan kembali keyakinan yang ada pada dirinya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol tersebut ya Bapak Ibu. Posisi penghukum, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi posisi penghukum tadi bisa saja dilakukan dengan spontan tanpa konteks yang sesuai. Apa yang dilakukan dengan hukumannya itu tidak sesuai. Kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Selanjutnya, ini ada kasus Bapak Ibu. Ada kasus, kita coba cermati Bapak Ibu. Kira-kira posisi apa yang dilakukan oleh Ibu Dani? Nah, di sini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran
dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kemudian ibu guru bertanya kembali. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Bapak Ibu, kira-kira dari kasus ini Ibu Dani ini posisi kontrolnya sebagai apa? Monggo Ibu. Ibu Dani kalau kita lihat dari kasus itu berarti dia membuat si anak siapa tadi itu merasa Fajar merasa bersalah Pak. Dia tidak memberikan solusinya, kenapa dia main-main, hanya mempersalahkan kelakuan Fajar. Jadi jiwa si anak, di hati si anak merasa semakin tertekan, merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Baik, jadi posisi Ibu Dani sebagai pemberi rasa bersalah ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu posisi kontrol yang dilakukan Ibu Dani selain memberikan rasa bersalah terhadap murid? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, setuju ya tadi memberi rasa bersalah yang pertama. Kemudian yang kedua, selain memberikan rasa bersalah, Ibu Fajar ini juga sebagai pemantau Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena Ibu Dani memantau Fajar, tidur, alasan dan lain sebagainya. Jadi dia tetap memantau keadaan Fajar dan memberikan konsekuensi. Jadi kalau memantau itu biasanya akan memberikan konsekuensi. Konsekuensi apa yang diterima Fajar karena dia malas-malasan tidur-tiduran, acuh tak acuh? Fajar diminta untuk maju ke depan. Maju ke depan untuk mengerjakan soal. Ya walaupun Fajar juga di depan tidak melakukan apa-apa dan kebingungan. Jadi tetap di sini Ibu Dani melakukan kontrol sebagai pemantau selain sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang kurang dari Fajar sehingga Fajar melakukan hal tersebut? Fajar acuh tak acuh, tidur-tiduran, malas-malasan di kelas. Kebutuhan apa yang mendasari Fajar itu melakukan perbuatan tersebut Bapak Ibu? Tadi kebutuhan dasar ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Dari kelima kebutuhan tersebut, kira-kira kebutuhan apa sih yang belum dimiliki Fajar sehingga Fajar itu melakukan hal tersebut? Bapak Ibu, mohon bantuan untuk menjawab. Ayo bujuk. Kurang kasih sayang belum?
kurang kasih sayang Pak. Karena dengan kurangnya kasih sayang dari orang tua, dia merasa apa ya, seenaknya sendiri gitu, acuh tak acuh. Yang lain kalau saya pun nggak saya pun yang lain Monggo Bapak Ibu ada yang lain jawabannya. Jadi tadi kekurangan rasa kasih sayang ya. Kekurangan rasa kasih sayang. Dari mana sih kita bisa melihat rasa kasih sayang ini kurang dari si Fajar? Ya betul, dari sikapnya yang acuh tak acuh. Dia mungkin merasa kurang diperhatikan sehingga dia acuh tak acuh. Banyak sebenarnya Bapak Ibu yang bisa kita analisis dari Fajar. Ya, salah satunya adalah kesenangan Bapak Ibu. Jadi Fajar ini kurang rasa senang atau bahagia dalam dirinya, sehingga dia itu kelihatan malas-malasan, ya, cuek, tidak mau mendengarkan gurunya. Mungkin karena pembelajarannya yang membosankan mungkin, atau mungkin karena monoton seperti itu saja setiap kali kegiatan pembelajaran, sehingga Fajar itu cuek dan dia pun meluapkan dengan cara seperti itu. Nah, dia mencari kesenangan dengan tiduran. Kesenangan ini yang digunakan, dan bagaimana memperbaikinya, yang kita ubah, yang kita lakukan ubah. Barangkali di situ akan ada respon berbeda Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti untuk kasus Fajar Bapak Ibu. Restitusi kita bahas yang awal mengenai restitusi. Restitusi itu untuk memperbaiki diri murid dan mengembalikan murid pada posisinya, pada kelompoknya dengan lebih baik lagi Bapak Ibu. Jadi dalam melaksanakan segitiga restitusi itu tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Jadi kita bisa menstabilkan identitas dengan cara apa? Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, dengan beberapa penguatan itu bisa menstabilkan identitas murid. Kemudian validasi apa yang kita lakukan di situ untuk kesalahan, mengapa melakukan tersebut. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh murid mungkin mempunyai alasan ya, adakah yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir adalah menanyakan kelas. Dan apa yang kamu sepakati? Kamu jadi orangnya seperti apa? Nilai apa yang kamu ini, misalnya seperti itu. Jadi kembali ke keyakinan tadi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada yang kita tonton. Jadi saya sudah menerangkan segi restitusi. Ini hanya sebuah skenario Bapak Ibu. Jadi mungkin ini agak kurang terdengar. Jadi kurang lebih di sini saya menanyakan dulu apa yang terjadi. Kemudian siswa tersebut menjelaskan bahwa dia itu tidak sengaja memecahkan jam dinding karena ada temannya yang main bola di kelas. Kemudian dibuang bolanya dan tidak sengaja mengenai jam dinding, sehingga jam dinding itu jatuh dan pecah. Nah,
Kemudian saya juga memvalidasi tindakan. Jadi saya juga memberikan pertanyaan kepada di sini Syakira ya, Syakira. Jadi apa yang terjadi, kemudian tidak apa-apa ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan tapi kamu bisa memperbaikinya. Nah, kemudian saya menanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Jadi kita validasi tindakannya, apa sih yang menurut dia itu bisa dia lakukan. Nah, kemudian selain itu saya menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang mana yang yang kamu yakini sehingga kamu melakukan tindakan tersebut ya. Nah, di sini Syakira menjawab bahwa dia menegur temannya itu karena temannya itu main bola di kelas, dan keyakinan kelas yang kami buat di situ adalah sebaiknya kalau bermain bola itu di luar kelas, kemudian harus menjaga barang-barang yang ada di sekolah. Jadi sehingga si Syakira ini menegur temannya, bahkan melempar bolanya, karena dia berharap bahwa mereka itu mau menghentikan tindakannya seperti itu. Kemudian selanjutnya Syakira pun memiliki solusinya sendiri dan saya mempersilahkan untuk melakukannya ya. Salah satunya dia ingin memperbaiki hubungan dengan temannya, kemudian dia juga ingin mengganti jam dinding yang telah pecah. Nah, padahal saya tidak memintanya Bapak Ibu, tapi dia dengan sukarela dengan sendirinya mau mengganti, dan saya menanyakan apakah dia keberatan, dia bilang tidak ya. Jadi kurang lebih itu akan membuat kita lebih mudah dengan keyakinan kelas, itu akan lebih mudah. Nah, di sini ada satu lagi video tentang keyakinan kelas Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Kita sama-sama cermati Bapak Ibu. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu kondisi kesel Pak, kesel banget. Masa kita impor kita Pak? Aku nggak di depan kelas, kesel banget. Oh, itu. Ya pasti kamu marah. Apabila ada yang bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak, kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu situasinya itu sulit. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya yang berkata. Iya Pak. Untung saya masih bersama. Nah, ini Bapak Ibu dia memvalidasi tindakan Bapak Ibu. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Ya? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemaaf. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Tapi saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak tahan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun
juga keyakinannya seperti itu kita jalankan. Apabila kita sedang mampu, Ya, saya bisa berlaku mulai dari sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan demokrasi. Iya. Kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan diri. Baiklah kalau begitu. Kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, jadi Bapak Ibu kurang lebih seperti itu cara kita untuk melaksanakan studi 3 restitusi. Mungkin penyampaian materi dari saya cukup. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada pemaparan yang belum jelas ataupun kurang paham, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ada Bapak Ibu? Jelas? Jelas? Cukup. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Saifullah. Kepada Bapak Saifullah kami persilakan. Pak Saiful. Pasilihi. Pasilihi. Alpin dua kamu pendek. Maaf Bapak Ibu, ada kesalahan sedikit. Bapak Saifullah sedang berhadir. Udah coba kok. Baiklah, doa akan dipimpin oleh Bapak Alvin. Kepada Bapak Alvin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah khususan dalam hajati walidati keluarga besar dan sahabat dekat. Sehat wa salamatan fi dinatin wa akhirah wa qadar hajjah wa maqasid salam wa tafsir wa syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya dan Sayyidina Muhammad wal akhir tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha min al-hajat wa tawfiqna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajati tuballighuna aqsal ghaib min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-maut. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyana wa abdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'tidana. Allahumma salna wa iyyahu fi kanafika wa amalika wa amatika wa jiwika min kulli syaitanin marid wa jabbarin amin wa di'ain wa ridwain min syarri kulli syai'in ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa islam wa alim mujibatin الحال والفضلك والدعاء. اللهم أسألك المجيبات الرحمة وعزائم المغفرة من كل اسم وذنب وتكبير والفوز بالتي وجد من النار والحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمهم رب العالمين. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين
المسلمة الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih. Acara yang ketujuh yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam acara seminar ini. Saya, sebagai pembawa acara undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membacakan susunan acara. Kepada Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur dan murah rezeki. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mohon untuk kita berfoto bersama Bapak Ibu. Kita berfoto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Oktavian. Saya adalah guru kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri 1 Dekat Kecamatan Pulau Panggung. Setelah saya menerima pengimbasan yang dilakukan oleh Bapak Fatur Rahman, saya menyadari bahwa pentingnya membuat keyakinan kelas untuk meningkatkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Dan saya juga menyadari bahwa itu sangat penting untuk dilakukan. Saya sebagai seorang guru harus bertindak sebagai manajer dalam menangani permasalahan murid menggunakan segitiga restitusi seperti yang disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansa, saya murid Pak Fatur Rahman, kelas 6A. Saya merasa senang dengan penanganan dari Pak Fatur. Meskipun saya berbuat salah, Pak Fatur tidak marah dan saya menyadari sendiri perbuatan saya. Demikian akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.